Halo, iya, gue balik lagi dan dalam kostum yang sama dengan posisi yang berbeda, gue sudah membahas beberapa hal seputar wangian. Dan kali ini gue pengen ngebahas santai aja kembali seputar wangian. Ini sifatnya gimana ya? Sharing catch of the day atau apa yang baru gue dapet yang bikin gue somehow berpikir gitu sebagai seorang kolektor, sebagai seorang fragrance enthusiast, fragrance addict, dan akhirnya gue pengen share beberapa catch gue, juga beberapa hal atau toko yang menurut gue layak untuk lo sambangin. Just say hi kalau lo tahu ini dari gue, sampein salam gue kepada yang jaga tokonya. Oke. Buat yang kepo apa yang pengen gue omongin di video ini, dilanjut ya. Oke, jadi beberapa waktu lalu gue share gue hunting parfum. Itu tuh bener-bener yang dadakan gitu. Oke, gue pengen hunting parfum deh. Udah lama banget gue nggak keluar hunting parfum selama pandemi ini, kayak nggak hunting lah sekian lama. Oke, paling kebetulan aja nemu gitu ya. Nah, kalau ini emang gue niatin hari itu gue ambil kunci, gue berangkat, gue jalan. Itu namanya hunting parfum, itu belum tentu dapat. Kadang kita pulang kecewa. Ada pernah momen dimana gue niat hunting di pasar baru sama teman-teman gue sesama fragrance collector gitu, sesama fragrance addicts gitu ya. Kita jalan dan kita nggak nemuin apa-apa. Bahkan tokonya aja kita nggak nemu gitu. Seingat gue ya, tokonya aja kayak kita nggak nemu, atau gue lupa deh. Pokoknya itu tuh yang bener-bener memori-memori lucu pada saat kita hunting parfum gitu. Nah, ini gue udah tahu gue mau ke toko mana, tapi gue udah kali ke tiga atau empat gue ke sana, tapi ya ada aja yang kadang gue nemu sesuatu, kadang ya gue nggak nemu apa-apa, kadang gue tidak tertarik apa-apa. Nah, kali ini gue menemukan kayak wow, this is jackpot buat gue gitu ya. Ini jadi kenapa gue mau share? Karena sebenarnya kita tuh kayak punya go-to store yang nggak pengen di-share. Actually, kayak aduh gue pengen keep it mine gitu, jangan sampai ada yang tahu. Pertama mungkin kalau emang gue niat jualan, ya gue bisa ngambil dari situ, itu satu. Terus gue nggak pengen ada yang gue hunting, ada yang gue pengen, totonya nanti malah keduluan sama orang lain. Sorry, takutnya nanti keduluan sama teman-teman yang lain, yang kayak misalkan gue tuh udah pengen banget tapi gue lagi nggak punya duit, terus gue masih ngincer itu, totonya itu tiba-tiba hilang diambil orang lain. Itu kayaknya yang nyes gitu ya. Jadi kayak diem-diem aja gitu. Kalau bisa nggak usah terlalu banyak yang tahu lah tokonya di mana. Itu adalah ego gue, dan mungkin ya, mungkin bukan cuman gue gitu ya, kita pengen keep it mine, just a small shop yang pengen my go to gitu ya. Cuman kemarin terakhir gue kesana tuh, apa ya, sebelum gue kesana, kali terakhir gue kesana, yang jaga toko itu bilang kalau ownernya itu lagi sakit. Jadi waktu gue kesana sebelum kemarinan itu, yang jaga toko itu enci-enci juga, dia bilang kalau ownernya tuh lagi sakit, lagi dirawat di rumah sakit. Nah, itu tuh gue yang aduh, mudah-mudahan cepet sembuh ya, karena yang tahu harga dia, karena dia ownernya, dia yang belanja, dia yang tahu harga, ini harga berapa, ini brand apa, mulai yang dari jadul-jadul. Kalau yang baru-baru, enci-enci yang jaga toko juga udah tahu ada kode-kodenya dan dia tahu kira-kira berapa. Tapi kalau udah yang jadul-jadul, secara gue penikmat parfum jadul, yang nyarinya tuh parfum yang aneh-aneh, mungkin dia sendiri nggak tahu ini parfum apa, parfum mahal kah, parfum murah kah, brand apapun. Yang kadang kalau udah yang jadul-jadul yang berdebu-berdebu gitu, dia mana tahu gitu ya. Nah, itu yang tahu adalah yang ownernya yang lagi sakit. Terus waktu itu gue bilang ya mudah-mudahan cepet sembuh ya, terus mudah-mudahan nggak salah harga ya, karena toko-toko itu kadang masih memasang harga yang very reasonable, yang kayak gila, itu gue bisa dapat harga segitu, wow sih gitu loh. Long story short, kemarinan gue kesana dan ternyata ownernya itu udah nggak ada.
Iya. Jadi gue kesana, terus ke toko itu lagi, terus gue ngobrol-ngobrol, gue ngeliat-liat biasa sih. Gue kalau ditanya, iya ada yang bisa dibantu gitu, oh iya lihat-lihat dulu Ci gitu kan, karena pastinya tamunya dia banyak dan dia nggak akan mengingat semuanya gitu ya. Ya lihat-lihat dulu Ci, dan gue lihat satu persatu, mulai gue memanjangkan leher gue, mulai jinjit-jinjit dikit, lihat yang di kolong-kolong, lihat yang di bawah-bawah, lihat yang di sudut-sudut, kira-kira apa ya gitu. Terus gue tahu di depan etalasenya itu ada beberapa barang vintage yang menarik, miniatur vintage. Tapi gue udah pernah lihat sebelumnya dan gue oke, ya I just wanna keep it there gitu somehow gitu kan. Terus akhirnya pertama gue menemukan ada ini di rak atas gitu. Ini adalah Lancome Maggie Noir, bukan Magic ya, Maggie Noir yang kayak gini. Ini kayak gini, mana sih dia? Kok fokusnya nggak mau ya? Ini kenapa nih? Ini yang kayak gini. Ini adalah vintage bottle. Dan ini travel size, seperti ini. Oke. Ini kayaknya dia udah nggak ada lagi sih barangnya. Karena ya gitu, pada saat lo hunting untuk parfum vintage, ya jangan berharap itu bakalan ada terus dan kayak ya itu bener-bener jodoh-jodohan, belum tentu ada lagi dan mungkin dia habis ngorek-ngorek di bawah atau gimana nanti muncul lagi, we never know. Jadi kita nggak pernah tahu pada saat kesana itu akan ketemu apa, dan ini gue temukan setelah kunjungan gue ketiga atau keempat kalinya baru gue temuin ada Maggie Noir. Yang kemasan kecil ini parfum, concentrate-nya parfum, ini 7 ml. 7 ml harganya, I know, harganya 350.000. Gue harganya ini dihargain 350.000. Ini seperti ini jusnya. Ini gila sih, ini vintage Maggie Noir. Oke, tokonya di mana? Adanya di LTC Glodok. Oke, tokonya itu adanya di LTC Glodok. Lantai berapanya gue lupa, lo tanya aja satpamnya. Oke. Oh iya, gue ada kartu namanya, Deng. Sorry, gue ada kartu namanya. Ini dia, Cosmetic Palace, toko B111 Landetif Trade Center, lantai 1 Blok C nomor 3. Nanti mungkin bakalan gue taruh di description box, oke? Bakalan gue tulisin di situ. Tapi jangan bombardir mereka dengan telepon-telepon karena yang jaga toko itu encincinya udah lumayan berumur. Terus karena ownernya udah nggak ada, yang lanjutin adalah adenya. Adenya juga sudah lumayan berumur dan enci yang pokoknya ada 2 engkoh dan 1 enci. Engkohnya juga udah, yang satunya lagi lebih berumur lagi daripada adek si ownernya, yang kayak mereka tuh ya jaga toko gitu. Jadi bener-bener orang-orang di era bokap-bokap gue gitu, yang barang mereka bagus-bagus menurut gue. Bahkan yang barang kekinian pun mereka jual, barang baru pun mereka jual, bukan cuman vintage. Jadi yang kayak desainer yang baru pun mereka jual, bahkan BS pun mereka ada. Dan gue percaya mereka adalah, toko ini adalah salah satu sumber dari para reseller. And I'm so sorry para reseller atau lo yang menjadikan toko ini sumber, I'm so sorry, oke? Karena gue ngerasa ya gue cuman berharap toko ini bisa survive, that's it. Harapan gue adalah toko ini dia bisa survive, dia bisa muter dan ya bertahan gitu. Karena menurut gue gila, untuk bertahan dalam kondisi ini susah gitu. Dan gue nggak yakin tiap hari bakalan ada orang yang kesana untuk cari parfum. I don't know ya, I don't know. Mungkin kalau gue berharap dengan gue share ini paling nggak ya bisa membantu mereka lah gitu. Buat lo yang menjadikan toko ini sumber dari koleksi lo, sumber dari pencaharian lo, piring nasi lo, penghasilan lo, tambahan lo, whatever it is, I'm so sorry. Oke, gue udah minum. I'm so sorry karena gue keinget mereka dan bertahan itu susah. And I wish they can survive. They will survive. Ya, gue pikir kenapa nggak gue share aja, berharap mereka lebih bisa memutar keuntungan untuk dapat, ya I mean pasti banyak barang-barang yang
istilahnya barang yang udah sekian lama ngendap di mereka, seperti barang-barang yang gue dapet di sini yang menurut gue adalah gems, yang mungkin buat mereka ini yang apaan sih, kayak, tapi mereka udah menata itu semua. Jadi gue ditunjukin setelah gue ngeliat-liat cuman dapat si Maggie Noir ini, terus tiba-tiba dia mengangkat satu kardus yang isinya adalah parfum jadul. Di situ gue yang tadinya gue tuh bener-bener cuman ngeliat-liat doang, dapat Maggie Noir, gue udah happy banget gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngangkat satu kotak isinya parfum jadul, gue tuh langsung deg-degan, gue langsung keringetan, gue langsung berdiri di kursi itu. Jadi ada kursi tinggi, kaki gue naikin ke sana, gue langsung ngelongo apa aja sih isi kardus itu gitu, yang bener-bener buat gue sebagai penikmat parfum vintage pastinya itu adalah kayak udah deg-degannya tuh lebih excited daripada pada saat gue beli belanja parfum niche, belanja parfum hype, whatever it is gitu ya. So that's just me. Tapi di toko itu pastinya dia jual aneka rupa, mulai dari desainer, mulai dari yang murah-murah, Armaf, Jean Artes dan segala macam dia jual. Sayangnya dia memang, kan gue juga nanya kenapa emang nggak ada ponakan yang bisa bantu ya jual online gitu. Maksudnya ya karena sekarang orang rame-rame jualan di online, bahkan hampir semua offline store punya toko online, bahkan distributor pun bikin toko online gitu loh. Jadi gimana coba orang kayak gitu yang terus mereka bilang nggak ada yang bisa gitu. Too bad, tapi that's the condition. Jadi ya gue ngerasa pengen nge-share aja, dan gue bilang ke mereka, boleh nggak saya share tokonya? Mereka bilang dengan senang hati, ya mudah-mudahan bawa rezeki, why not? Ya tadi kayak gue bilang, I'm so sorry buat para reseller, siapapun itu, teman-teman sesama kolektor, I'm so sorry kalau ini gue share dan kayak ya gitu inceran gue hilang deh, atau ya gue rasa inceran gue juga bakalan ada yang hilang. Gue mungkin gak akan share kartu namanya karena di sini ada nomor teleponnya lumayan banyak. Nanti mungkin nggak tahu, gue bakalan share yang tertulis tercetak aja di bawah, atau lo yang ada di Jakarta atau lo yang bisa ke Jakarta mungkin bisa kunjungi toko itu. Di tengah-tengah toko yang di tengah tempat elektronik adalah toko itu yang menjual parfum. Buat gue apa ya, gue nggak tahu nih ini akan pengaruhnya signifikan or not, ada pengaruhnya atau tidak, tapi buat gue ya gue pengen aja sharing bahwa ini salah satu sumber toko dimana gue percaya dia jual barang ori, dan dari dulu menjadi salah satu toko tujuan kolektor-kolektor, mungkin pendahulu-pendahulu gue juga yang udah duluan tahu tempat itu. Gue sendiri baru tahu tuh sekitar 3-4 tahunan belakangan ini, oke? Dari segi harga, of course, kalau emang itu barang yang masih eksis di pasaran untuk desainer, kemungkinan akan lebih mahal sedikit karena it is offline store gitu ya, dia nggak punya toko online. Tapi gue nggak tahu akankah itu lebih mahal. Tapi kalau emang lo mencari sesuatu yang spesifik, yang istilahnya kayak gue jalan-jalan cari parfum vintage, mungkin bisa nemu sesuatu yang di tempat lain nggak ada gitu. Kalau untuk yang sama-sama ada di online store, jangan, please jangan dibandingin sama harga di online. Wah, harga di online segini, wah di online saya bisa dapat segini. Come on gitu. Lo jadi buyers ya nggak? Ya kalau emang lo mau kayak gitu ya udah lo belanja di online aja, nggak usah ngomong kayak gitu sama yang jualan gitu. Lo kok ya sudah, keep it in your head, keep it in your heart, and ya udah gitu, nggak usah keluar dimuntahkan seperti itu. Ya beli di online tuh bisa dapat segini, ini nggak bisa kurang nih, ini nggak bisa dapat bonus ini nih. Come on, nego boleh, tapi nggak gitulah gitu. Itu menurut gue, oke, itu dia kenapa ini gue share. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan gue sebenarnya gue udah share di Instagram. Jadi buat lo yang belum follow Instagram gue, follow aja. Karena sering banget gue share keseruan gue lebih dulu di Instagram, kayak unboxing, terus kejulitan gue, kehalu-haluan gue dan sebagainya. Itu banyak banget gue share di Instagram. Terutama yang kayak gue, kalau kesel-keselnya gue, kayak sotoy-sotoynya gue tuh banyak banget di Instagram. Oke?
Apa aja yang gue dapat? Apa aja yang gue dapat? Mungkin lu kalau bukan penikmat parfum vintage, bahkan penikmat parfum vintage pun mungkin gak semua tahu. Ini adalah beberapa yang menurut gue, di antara semua yang di-share ke gue, ini yang gue ambil. Karena sebenarnya kalau gue punya uang, gak berseri, gue punya pohon duit, mungkin gue akan ambil satu kerdus-kerdus itu. Oke. Yang ini gue dapat adalah Bourjois masculine masculine envergure. Ini ada dua tipe, yang maskulin ini ada yang maskulin aja, ada masculine envergure ini. Gitu. Ini Bourjois jadul, oke. Ini di marketingnya buat cowok zaman dulu. Ini masih indah banget. Ini masih indah nih. Nih kayak gini. Ini aromanya green. Seingat gue aromanya Caravagère, nanti mungkin bakalan gue bahas. Ini produk kedua yang gue dapat di toko B111 di LTC Glodok. Oke. Ini yang kedua. Yang ketiga yang gue dapat itu ini juga salah satu suhu besar parfum vintage, bahkan itu sampai berkomentar how happy he was dan kaget gue masih bisa nemuin ini. Ini adalah Jacques Bogart Bois de Vetiver. Bois de Vetiver, gue nggak tahu lah, pokoknya gue sosok gitulah, oke. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, aduh baterai gue udah mau habis. Yang keempat ini gue dapat Eau de Vetiver, kembali Vetiver Yves Rocher. Terus yang kelima yang gue dapat itu adalah Kanebo Kyoto. Nanti mungkin bakalan gue share lebih lanjut kayak apa aromanya, oke. Ini dia. Ups, tuh baterainya udah mau habis, Bo. Ini dari Kanebo, brand Jepang, brand kosmetik Jepang, Kanebo. Kayak gini, ini yang Kyoto. Oke, terus yang terakhir ini kerdusnya udah beda sama produk di dalamnya. Kerdusnya ini adalah Carven, Monsieur Carven, tapi dalamnya itu number 1 Ellen Beatrix, seperti ini. Ada yang ketinggalan nggak? Nggak ada. Oke, kayaknya sih nggak ada. Intinya ini produk-produk vintage, parfum vintage yang gue dapet di toko itu, dan gue berharap ke toko itu bisa survive, dan mungkin gue masih bisa terus menggali aneka vintage, aneka wangian di situ. So kalau emang lo kesana, say hi ke owner, ke adik dari ownernya, terus ke semua yang jaga toko itu, and please be friendly, please be nice, and iya kalau emang menurut lo harganya nggak masuk ya sudah. Jangan dikata-katain, jangan dijulitin. Usaha boleh, tapi merendahkan orang jangan. Oke, thank you. Sampai ketemu di sharing gue yang selanjutnya seputar wangian ya. Bye.